Jadi guru besar itu ditetapkan 10 tahun. 10 tahun ya, tidak ada kata-kata antara 10 sampai 20 kemudian ada syarat tambahan. Nah itu kemudian kita kembalikan lagi, oleh karena itu Pak Dirjen merevisi PO/PAK yang di 2019 yang menyatakan bahwa dosen-dosen yang masa kerjanya di atas 10 tahun tapi kurang dari 20 tahun itu diberi kesempatan tetapi harus dengan memenuhi syarat tambahan. Syarat tambahannya itu biasanya SCR-nya minimal harus 4 kan. Karya tulis kalau misalnya masa kerjanya 17 tahun, berarti karya tulis yang harusnya cukup 2 menjadi 4. Itu pun dengan berbeda yang SCR-nya. Tergantung bidangnya, kalau humaniora berapa, bidang sains berapa, bidang seni berapa. Nah ini dihapus, syarat itu dihapus. Kenapa? Karena masa kerja antara 10 sampai 20 tahun itu tidak lagi menjadi persyaratan. Sehingga setiap dosen yang mempunyai masa kerja minimal 10 tahun sebagai dosen tidak putus ya. Catatannya tidak putus nih. Tidak putus kan maksudnya bisa aja kan berhenti dulu 3 tahun kemudian jadi dosen lagi kan bisa. Jadi 10 tahun itu beda sama yang berdekatan sementara ya. Kata putus itu berarti tidak keluar dari dosen. Contoh Pak Dirjen lah, Pak Dirjen itu jadi Dirjen kan dosennya berhenti sementara ketika jadi Dirjen. Begitu beliau selesai jadi Dirjen aktif lagi itu tidak putus namanya. Tapi di off, di hold. Yang putus itu misalnya tiba-tiba jadi anggota DPR putus dan selesai. Begitu selesai anggota DPR jadi dosen lagi. Nah itu nggak boleh diakumulasi masa kerjanya karena sudah putus. Atau mengundurkan diri sebagai PNS. Kemudian setelah putus PNS balik lagi jadi dosen lagi walaupun swasta, itu dosen itu tidak bisa dihitung akumulasi, tidak bisa ditambah. Tetapi kalau waktu sebelum berhenti sudah pernah 10 tahun itu bisa. Sudah pernah 10 tahun ya, jadi boleh lanjut. Jadi 10 tahun sebagai guru, sebagai dosen tetap ya, dosen tetap maupun dosen tidak masalah, yang penting sebagai dosen. Dosen tetap maupun dosen tidak tetap boleh dihitung masa kerjanya, digabung. Misalnya dosen IPK boleh dihitung sebagai masa kerja 10 tahun asalkan ada SK-nya, kontraknya. Itu berhak mengajukan ke level guru besar. Artinya karena sudah berhak maka syarat tambahannya syarat khususnya berapa? Cukup 2 artikel. Jadi tidak ada lagi tambahan yang 4 artikel yang 2 harus di atas 0,1 misalnya 0,25, 0,40, 0,50 itu dihapus. Sehingga masa kerja yang di atas 10 tahun pun itu dihapus. Jadi hanya masa kerja minimal 10 tahun. Nah itu sebenarnya hanya itu pemenuhannya syarat yang Pak Dirjen itu. Sekali lagi kenapa ini masih SE? Karena Permendikbudnya belum diubah. Permendikbud belum diubah karena Permenpannya belum ditetapkan, masih diharmonisasi di Kumham. Nah, kalau SK-nya sudah diharmonisasi, insya Allah ini segera nih. Karena akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terkait dengan muatan yang ada di pendirian PAK dosen. Sekarang yang ketiga, poin ketiga terakhirnya Pak, lini masanya bagaimana? Lini masanya kita bagi menjadi 2 stage ya, dua tahap. Tahap 1 itu antara 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022. Ini namanya masa transisi. Masa transisi itu sambil menunggu penetapan Permenpan dan Permendikbud yang sedang diharmonisasi. Nah, oleh karena itu masih menggunakan PO/PAK 2019. Kami belum berani menerbitkan PO/PAK 2022. Kenapa? Karena Permendikbudnya belum ada. Jadi masih menggunakan POK lama, tetapi dengan revisi 2 hal. Tadi masa kerja dosen menjadi 10 tahun saja, guru besar. Yang kedua, menghilangkan syarat tambahan bagi dosen yang loncat jabatan maupun yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun tadi karena sudah dihapus, jadi hilang. Yang kedua. Nah, yang kedua, masih yang tahap 1 sampai Juli itu pendelegasian. LK kan penilaiannya oleh rektor, oleh PTN dan oleh LDikti. Tetapi penetapannya masih oleh Dirjen Dikti. Kenapa? Lagi-lagi karena penetapan Permenpan RB-nya belum dilakukan. Sehingga masih menggunakan POK 2019.
Tahap kedua rencananya dimulai Januari 2023 itu betul-betul LK dari mulai penilaian sampai penetapan oleh rektor. Jadi nanti tidak perlu lagi dikirim hasil lektor kepala. Begitu dinilai oleh tim internal, tim PAK nasional, yang dipilih oleh rektor, maka langsung ditetapkan juga oleh rektor. Seperti halnya rektor menetapkan SK tentang asisten ahli, lektor dan lektor kepala. Itu sepenuhnya menjadi milik rektor dan kepala LL Dikti. Baik rektor PTN, PTN BLU maupun PTN PH sama. Nah, itu nanti terjadi, kami targetkan Januari 2023. Bagaimana dengan guru besar? Nah, kami menamakan di dalam era ini, stage 1 ini, guru besar ini menjadi masa evaluasi bagi Pak Dirjen. Kami tetap mengevaluasi kalau dalam 6 bulan ini penilaian guru besar itu yang 1 orang dipilih oleh rektor itu kategorinya baik, lebih syukur-syukur sangat baik, baik secara tata kelola maupun secara integrity personal reviewer, maka bisa saja, ya, tolong jangan dipastikan ya, bisa saja Pak Dirjen akan mendelegasikan penilaian guru besar pun kepada PTN gitu, atau LL Dikti. Jadi nanti kita di Dikti ya cuma meng-SK-kan aja, atau malah tidak perlu meng-SK-kan, SK-nya cukup dari rektor. Kalau memang itu terjadi, tapi nanti nunggu hasil evaluasi. Hasil evaluasi kami sudah bentuk tim selama 6 bulan ini sampai Desember akan dievaluasi. Dan hari ini pun tim kami masih terus berbenah karena kelihatannya ya rektor itu belum punya akun gitu. Masih banyak gimana cara milihnya, rektor nggak punya akun. Itu miskomunikasi antara tim IT di PTN dengan Pak rektor. Mestinya rektor itu diberikan akun oleh tim IT. Karena tim IT itu diberi kewenangan oleh Dirjen Dikti memberikan akun kepada siapapun atas persetujuan rektor. Jadi misalnya yang dikasih akun siapa? Misalnya rektor. Yang kedua misalnya WR1, ketua tim PAK yang itu. Tim PAK sekarang udah ada. Jadi rektor yang memberikan SK, siapa yang boleh dapat akun itu. Tapi akun itu diberikan oleh Dirjen Dikti. Nah sekarang ini memang masih dibenahi ya secara teknis. Kami menargetkan dalam bulan Juni ini urusan itu tuntas. Artinya tuntas secara teknis, kemudian mulai kami sosialisasi secara masif ke seluruh PTN maupun tim PAK termasuk tim IT-nya. Nah, ternyata belum terakhir satu lagi Pak. Satu lagi. Kemudian kalau karya tulis tidak bisa dinilai, terus tugas tim reviewer apa? Gitu. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan sih Pak Dirjen sudah menjelaskan di paparannya beliau, didiskusikan juga. Reviewer itu hanya memastikan 3 hal. 1, bidang kepakaran dari pengusul itu relevan dengan materi yang dipublikasikan. Tapi tidak menilai jurnalnya, oh bidangnya sama, ya sudah. Karena kan sudah publish. Tapi yang dipastikan itu apakah betul itu relevan bidangnya apa tidak. Kenapa? Karena relevansi keilmuan itu masih dibutuhkan di dalam penilaian seseorang menjadi guru besar, termasuk juga lektor kepala. Yang kedua, memastikan jurnalnya itu bermutasi atau minimal diakui oleh Dirjen Dikti. Nah sekarang para reviewer itu akan dibekali dengan Sinta versi 3. Sinta versi 3 yang diterbitkan oleh Direktorat Ristek Dirjen Dikti itu mengindeksasi apa yang dilakukan oleh Scopus dan Web of Science. Jadi kalau jurnal yang Bapak Ibu tuju untuk publikasi itu ada di Sinta, artinya jurnalnya diakui. Tinggal level indeksasinya. Makanya cek aja, nanti reviewer itu mudah sekali. Masukkan aja nama jurnalnya atau nama orang. Oh ternyata ada nama jurnalnya di situ, diakui di Sinta, berarti jurnal itu dianggap baik. Minimal oleh Dikti ya, dianggap bukan jurnal yang predator. 1, itu yang jadi. Yang kedua, yang pertama relevansi keilmuan, yang kedua kualitas jurnal. Apakah itu jurnal nasional atau jurnal internasional? Semuanya dicek melalui Sinta versi 3. Nggak mungkin para reviewer itu ngecek jurnal seluruh dunia. Dia nggak perlu lagi lari ke Scopus atau ke website, sudah ada di Sinta. Yang ketiga, reviewer hanya memastikan karya tulisnya itu tidak terindikasi pelanggaran etika akademik, itu aja. Misalnya turnitinnya lebih dari 25%,
Kemudian ada masalah falsifikasi, ada masalah fabrikasi, ada masalah lain-lain yang mengganggu integritas, apalagi plagiat misalnya. Walaupun itu plagiatnya plagiat sendiri ya, plagiat tulisannya sendiri kan bisa aja kan itu terjadi. Nah, apa referensinya bagi tim reviewer? Tim reviewer dibekali juga namanya sistem Anjani, anjungan apa ya? Anjungan Jurnal Nasional. Jadi begitu tulisan Bapak Ibu masuk ke dalam Anjani, dia akan melacak berbagai tulisan yang namanya Bapak Ibu ada. Walaupun tulisan itu diterbitkan dalam dua bahasa, misalnya satu bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris. Itu dari uji coba sih terlacak ya. Misalnya saya punya tulisan satu, kemudian saya satu tulisan dalam bahasa Indonesia saya terbitkan di Jurnal Nasional. Satu lagi saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, saya terbitkan di jurnal di Eropa. Itu kalau diturnitin nggak akan kedetek karena bahasanya beda. Untuk turnitin itu cuma dikasih akeong aja, hilang semua. Nah di Anjani itu terlacak, walaupun satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris, itu terlacak bahwa plagiat itu terlacak. Jangan tanya saya nggak ngerti. Kenapa nggak tahu itu. Tim pengembangnya sudah melacak ke 4 bahasa PBB. 4 bahasa PBB itu sudah terlacak, jadi ada kata kunci mungkin ini juga bisa diakalin gitu. Tapi sejauh ini masih lebih akurat daripada Turnitin. Nah, itu saja sebenarnya tugas tim PAK itu. Satu, memastikan relevansi tulisan dengan kepakaran, materi tulisan dengan kepakaran si penulis. Yang kedua, memastikan jurnalnya baik. Yang ketiga, memastikan tidak ada indikasi pelanggaran etika akademik. Nah, kalau 3 ini lolos, maka diajukanlah. Ya di samping yang masalah proporsi tridharma cukup apa enggak, itu memang masih tugasnya tim PAK. Makanya kalau guru besar dinilai 2 kali. Nah, ke depan untuk menyederhanakan penilaian, kami akan mencoba buat ini. Karakteristik ya, misalnya kalau jurnalnya di Q1 nilainya sekian, nah, misalnya kalau jurnalnya Q2 nilainya sekian, jadi gampang itu para reviewer. Kalau jurnalnya Q3 sekian, gitu. Jadi nggak usah yang apa, sehingga walaupun profesional judgment tapi jangan terlalu subjektif gitu. Reviewer 1 memotong 10 poin, yang satu malah full misalnya. Padahal, nah, oleh karena itu kami BIMTEK dulu, BIMTEKnya itu nanti oleh teman-temannya sendiri juga, oleh para profesor-profesor yang selama ini sudah ikut ya, ikut membantu, bahkan ikut menilai selama ini bapak ibu, supaya kita ada menyamakan persepsi di antara para reviewer untuk seluruh PTN dan LLTP. Demikian, Prof, saya kembalikan, mudah-mudahan tidak bingung. Terima kasih.